Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, saya Fitri Alawiyah dan teman saya Hilwa Alwasita pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika. Nah, pada kali ini kami akan menjelaskan hakikat matematika dan filsafat pendidikan matematika. Isi materi kami pada hari ini adalah deskripsi hakikat matematika dan makna filsafat pendidikan matematika. Matematika itu apa sih? Mau tahu? Untuk menjawab pertanyaan, apakah matematika itu tidak dapat dengan mudah dijawab loh. Hal ini dikarenakan sampai saat ini belum ada kepastian mengenai pengertian matematika, karena pengetahuan dan pandangan masing-masing dari para ahli yang berbeda-beda. Loh, kenapa? Karena ada yang mengatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang bilangan dan ruang. Matematika merupakan bahasa simbol, matematika adalah bahasa numerik, matematika adalah ilmu yang abstrak dan deduktif, matematika adalah metode berpikir logis, matematika adalah ilmu yang mempelajari hubungan pola, bentuk, dan struktur, matematika adalah ratunya ilmu dan juga menjadi pelayan ilmu lainnya. Jadi, pengertian matematika apa dong? Nah, kata matematika berasal dari perkataan Latin mathematica, yang mulanya diambil dari perkataan Yunani mathematike, yang berarti mempelajari. Perkataan itu mempunyai asal katanya mathema, yang berarti pengetahuan atau ilmu. Knowledge or science. Kata matematika berhubungan pula dengan kata lainnya yang hampir sama, yaitu mathein atau mathenein yang artinya belajar atau berpikir. Jadi, berdasarkan asal katanya, maka perkataan matematika berarti ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir atau bernalar. Matematika lebih menekankan kegiatan dalam dunia rasio atau penalaran, bukan menekankan dari hasil eksperimen atau hasil observasi matematika. Nah, matematika terbentuk karena pikiran-pikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Menurut Ruseffendi et al. 1980. Matematika terbentuk dari pengalaman manusia di dalam dunianya secara empiris. Kemudian, pengalaman itu diproses di dalam dunia rasio, diolah secara analisis dengan penalaran di dalam struktur kognitif, sehingga sampai terbentuk konsep-konsep matematika. Supaya konsep-konsep matematika yang terbentuk itu mudah dipahami oleh orang lain dan dapat dimanipulasi secara tepat, maka digunakan bahasa matematika atau notasi matematika yang bernilai global ataupun universal. Konsep matematika didapat karena proses berpikir. Karena itu, logika adalah dasar terbentuknya matematika. Nah, teman-teman, tahu nggak? Pada awalnya, cabang matematika yang ditemukan adalah aritmatika ataupun berhitung, aljabar, geometri, setelah itu ditemukan kalkulus, statistika, topologi, aljabar abstrak, aljabar linier, himpunan, geometri linier, analisis vektor, dan lain-lain. Selanjutnya ada matematika sekolah. Matematika yang diajarkan di jenjang persekolahan yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah umum disebut matematika sekolah. Sering juga dikatakan bahwa matematika sekolah adalah unsur-unsur atau bagian-bagian dari matematika yang dipilih berdasarkan atau berorientasi pada kepentingan kependidikan dan perkembangan iptek. Jadi, matematika mana sih yang dipilih? Matematika yang dipilih adalah matematika yang dapat menata nalar, membentuk kepribadian, menanamkan nilai-nilai, memecahkan masalah, dan melakukan tugas tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa matematika sekolah tidaklah sepenuhnya sama dengan matematika sebagai ilmu. Dikatakan tidak sepenuhnya sama karena memiliki perbedaan antara lain dalam hal yang pertama penyajian, yang kedua pola pikir, yang ketiga keterbatasan semesta, yang keempat ketingkatan keabstrakannya. Terus bedanya apa? Nah, perbedaannya yang pertama penyajian.
Penyajian atau pengungkapan butir-butir matematika di sekolah disesuaikan dengan perkiraan perkembangan intelektual peserta didik. Dengan mengaitkan butir yang akan disampaikan dengan realitas di sekitar siswa atau disesuaikan dengan pemakaiannya. Jadi, penyajian tidak langsung berupa butir-butir matematika. Hal tersebut akan lebih terasa lagi pada matematika informal yang diterapkan di jenjang taman kanak-kanak atau TK dengan bentuk permainan atau nyanyian. Nah, yang kedua, ada pola pikir. Telah dikemukakan bahwa pola pikir matematika sebagai ilmu adalah deduktif. Sifat atau teorema yang ditentukan secara induktif ataupun empirik kemudian dibuktikan kebenarannya dengan langkah-langkah deduktif sesuai strukturnya. Tidaklah demikian halnya dengan matematika sekolah. Meskipun siswa pada akhirnya diharapkan mampu berpikir deduktif, namun dalam proses pembelajarannya dapat digunakan pola pikir induktif. Pola pikir induktif yang digunakan dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tahap-tahap yang telah dianjurkan. Nah, selanjutnya keterbatasan semesta. Sebagai akibat dipilihnya unsur atau elemen matematika sekolah, dengan memperhatikan aspek kependidikan, dapat terjadi penyederhanaan pada konsep matematika yang kompleks. Selanjutnya, semakin meningkat usia siswa, yang berarti meningkat juga tahapan perkembangannya, maka semesta itu berangsur lebih diperluas lagi. Selanjutnya, tingkat keabstrakan. Sifat abstrak objek matematika pada matematika sekolah. Hal itu merupakan salah satu penyebab sulitnya seorang guru mengajarkan matematika sekolah. Dengan kata lain, seorang guru matematika sesuai dengan perkembangan penalaran siswanya harus mengusahakan agar fakta, konsep, operasi, ataupun prinsip dalam matematika itu diusahakan lebih banyak daripada di jenjang sekolah yang lebih tinggi. Semakin tinggi jenjang sekolahnya, semakin banyak sifat abstraknya. Jadi, pembelajaran tetap diarahkan pada pencapaian kemampuan berpikir para siswa. Selanjutnya, fungsi dan tujuan matematika. Kecakapan dan kemahiran matematika yang diharapkan di atas dapat tercapai tujuan dalam belajar matematika sebagai berikut. Yang pertama, dapat menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis dengan simbol dan diagram. Yang kedua, dapat menjelaskan langkah atau memberi alasan hasil penyelesaian soal dan menerapkan konsep secara algoritma dan memeriksa kesahihan suatu argumen. Yang ketiga, dapat menentukan syarat perlu suatu pernyataan matematika dan mengajukan dugaan yang akan muncul jika proses matematika dilakukan. Yang keempat, dapat menemukan pola dari suatu gejala matematika dan menentukan akibat atau menarik kesimpulan setelah bukti diperoleh. Yang kelima, dapat melakukan manipulasi matematika dan mengubah formula atau rumus ke bentuk lain yang nilainya sama. Dan yang terakhir, serta dapat mengaitkan berbagai konsep yang ada dalam memecahkan masalah dan mengembangkan strategi dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, filsafat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu pendidikan matematika adalah filsafat yang menelusuri dan menyelidiki hakikat pelaksanaan pendidikan matematika yang bersangkut paut dengan tujuan, latar belakang, cara, dan hasilnya, serta hakikat ilmu pendidikan matematika yang berkaitan dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaannya. Sedalam dan seluas mungkin segala sesuatu mengenai semua ilmu pendidikan matematika, terutama hakikatnya, tanpa melupakan metodenya. Kerap kali kita lihat ilmu filsafat dipandang sebagai ilmu yang abstrak dan berada di awang-awang saja, padahal ilmu filsafat itu dekat dan berada dalam kehidupan kita sehari-hari. Benar, filsafat bersifat tidak konkret karena menggunakan metode berpikir sebagai cara pergulatannya dengan realitas hidup kita. Filsafat pendidikan matematika itu dapat dibedakan dalam 3 macam. Yang pertama adalah ontologi pendidikan matematika, yang kedua epistemologi matematika, dan yang ketiga adalah aksiologi matematika. Filsafat pendidikan matematika menurut Ernest Dalam Martin 2009
81 mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, tujuan dan nilai pendidikan matematika. Tujuan pendidikan matematika hendaknya mencakup keadilan sosial melalui pengembangan demokrasi pemikiran kritis dalam matematika. Siswa seharusnya mengembangkan kemampuan yang mereka miliki untuk menganalisis masalah matematika. Pendidikan matematika hendaknya dapat menguatkan siswa. Hal ini berarti siswa berpikir matematika dalam kehidupan sehari-hari serta mampu menggunakannya sebagai praktik penerapan matematika. Menguatkan siswa dalam matematika memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama, siswa memiliki kemampuan matematika, dan yang kedua, siswa memiliki kemampuan untuk menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga, siswa percaya akan kemampuan mereka. Yang kedua adalah teori belajar. Teori belajar yang dimaksud di sini menggambarkan bahwa siswa perlu secara aktif menggunakan matematika dengan tujuan untuk mempelajarinya. Konsep matematika saling berhubungan. Dalam hal ini, siswa perlu memahami sebuah konsep awal sebelum mempelajari topik selanjutnya. Oleh karenanya, dalam mempelajari matematika, siswa harus memiliki pengalaman membangun dan menyerap konsep matematika dengan menemukan hubungan atau menguji ide dalam konteks yang baru. Dalam proses ini, hal yang terpenting adalah komunikasi. Bahasa merupakan alat dalam berpikir, sehingga dialog diperlukan untuk membangun pengetahuan matematika yang subjektif. Nah, setelah teori belajar, maka akan ada teori mengajar. Guru matematika seharusnya bekerja untuk mencapai dua tujuan, yaitu mengajar matematika dan memajukan keadilan sosial. Guru seharusnya merencanakan kegiatan yang membangun konstruksi pengetahuan subjektif melalui percakapan serta menyediakan kelas yang demokratis dan menguatkan cara berpikir kritis serta keterlibatan sosial. Pada intinya, guru matematika seharusnya menyajikan pengetahuan matematika kepada siswa baik secara langsung atau tidak langsung dan juga menyelenggarakan penilaian. Menurut Martin 2009-89. Dalam mengajar matematika, guru dapat menggunakan pendekatan problem solving, pemecahan masalah, inquiry, problem posing, open-ended di dalam kurikulum mengajarnya dan menggambarkan masalah atau topik dari konteks sosial yang relevan. Siswa dalam bekerja dapat dilakukan secara mandiri sekaligus secara berkelompok. Artinya, dengan bekerja mandiri, siswa lebih menguatkan kreativitas dan self-direction. Dan yang berkelompok, siswa dapat membangun kepercayaan diri serta terlibat dalam komunikasi dengan yang lain.